Udah pada nonton serial Netflix dengan judul The Watcher belum? Itu loh, serial yang menceritakan tentang keluarga yang diteror oleh surat-surat yang benar-benar creepy. Tepat pas mereka baru aja beli rumah barunya. Ternyata loh ya, cerita dari serial ini sendiri diangkat dari kisah nyata. Ya, benar. Jadi, kejadian yang ada di sini semuanya beneran terjadi. Penasaran dengan kisahnya kan? Sebelum aku ceritain, mending subscribe dulu deh, biar gak ketinggalan video-video kayak gini lagi. Nah, ntar kalau suka sama videonya, jangan lupa di like sekalian. Oke. Balik lagi ke topik utama kita. Pun udah nonton mungkin gak bakal terkejut lagi dengan kisahnya, karena ya emang sama. Kecuali ya, yang namanya dunia perfilman gini pasti ada yang ditambah-tambahin untuk menciptakan suasana yang dramatis gitu ya kan, biar lebih enak ditonton. Nah, kejadian yang sebenarnya ini semua terjadi pada tahun 2014. Jadi nih ya, ada sepasang pasutri, pasangan suami istri, yang baru aja beli rumah di Westfield, New Jersey, Amerika Serikat. Tepatnya di 657 Boulevard. Nah, nama asli mereka Derek dan Maria Brodus. Rumah dengan nilai fantastis ini mereka beli karena si Maria itu dulunya tumbuh dan besar di Westfield. Bahkan rumah masa kecilnya Maria juga gak terlalu jauh dari rumah yang mereka beli ini. Makanya mereka akhirnya memutuskan untuk beli dan pindah ke rumah itu tuh. Walau ya harganya itu fantastis gitu, 1,3 juta US dollars, sekitar 20 miliaran lah kalau dirupiahkan. Nah, biasanya kan orang kalau baru beli rumah pasti bakal direnov ya kan, sana sini dulu direnov gitu. Kalau di serialnya mereka langsung pindah nih, di kisah nyatanya enggak. Mereka ngerenov dulu itu rumah. Nah, disinilah surat-surat aneh bin creepy itu mulai berdatangan. Surat pertama yang datang isinya begini: kakekku dulu mengintai rumah ini di tahun 1920-an. Terus dilanjutkan ayahku di tahun 60-an. Dan sekarang giliranku. Kalian tahu nggak sejarahnya rumah ini? Tahu nggak apa yang ada di dalam dinding rumah ini? Seakan-akan dia itu nanya, memberitahu bahwa ada yang tersimpan di dalam dinding, ya kan? Pasti orang bakalan berspekulasi, mungkin ada mayat atau apa gitu yang disimpan di balik dindingnya gitu. Dan gak hanya itu, orang yang tulis surat itu juga bilang gini, perlukah kalian bawa anak-anak kalian kemari? Karena ya bagus kalau gitu, bagus untukku. Nah, tapi di suratnya dia ini bilang anak-anak pakai sebutan young blood, yang artinya darah muda. Bukan pakai sebutan biasa kayak children atau kids gitu kan. Dia pakai sebutan young blood, darah anak muda gitu. Nah, itu dia yang makin bikin surat ini makin tambah creepy gitu. Ditambah lagi dia bilang gini, kalau aku udah tahu nama mereka, nanti aku bakal panggil dan tarik mereka ke diriku. Artinya apa? Gak cuma dia bakal ngintai gerak-gerik mereka di rumah ini, dia juga punya rencana untuk buat jahat ke anak-anak mereka. Ya apapun itu rencananya kita gak tahu, karena untungnya rencana itu gak pernah terrealisasikan. Nah, merasa terganggu dengan surat tadi, Maria dan Derek pun langsung buat laporan ke kantor polisi. Tapi karena tahu sendirilah ya kinerja polisi kayak gimana, mereka akhirnya sampai minta bantuan private investigator atau detektif swasta gitu kan. Sampai-sampai
mantan agen FBI juga terlibat. Dari situ mereka tahu ternyata pemilik sebelumnya yang punya rumah ini, dia juga pernah terima surat kayak gitu sebelum mereka jual rumahnya. Nah, selang berapa hari nih, surat kedua pun datang. Kali ini suratnya berisi nama dan umur ketiga anak mereka. Sampai-sampai mereka mutusin untuk stop bawa anaknya ke rumah itu. Insting dong, sebagai orang tua, takut kenapa-napa ya kan. Awalnya nih ya, mereka curiga sama tetangga sebelahnya. Pria dengan nama Michael Langford ini jadi suspek utama mereka karena memang posisi rumahnya benar-benar pas untuk ngintai ke dalam rumah mereka. Deket banget sama terasnya yang pernah juga kebetulan itu disebut dalam suratnya. Ditambah lagi, si Michael ini memang orang yang dikenal creepy sama penduduk sekitar gitu kan. Tapi nih, menurut Robert Lanahan, si mantan agen FBI tadi yang tulis suratnya, kemungkinan besar wanita lansia kalau dilihat dari kayak tulisannya. Jadi ya gak mungkin Michael kan. Nah, 6 bulan setelah surat-surat tadi datang, mereka pun akhirnya batal pindah. Mereka mutusin untuk ngejual balik rumahnya karena surat-suratnya terus datang kan. Dan makin lama makin menjadi-jadi itu isi dalam surat. Siapa coba yang gak takut? Tapi sayangnya gak ada yang mau beli karena orang udah pada tahu soal surat-surat itu kan. Sampai di tahun 2015 mereka nuntut pemilik sebelumnya ke pengadilan karena mereka gak ngasih tahu soal surat itu sebelum mereka beli itu rumah gitu kan. Jadi mereka merasa ditipu gitu, dirugikan. Nah, setelah lama gak ada yang mau beli rumahnya, akhirnya mereka dapat tawaran untuk disewakan. Tapi dengan syarat kontrak sewa tadi bakal putus kalau surat dari orang yang nyebut dirinya The Watcher tadi muncul lagi. Dan ya bener aja, 2 minggu setelahnya surat yang sama datang lagi. Isi suratnya gini: violent winds and bitter cold to the vile and spiteful Derek and his wench of a wife Maria. Yang intinya dia kayak ngancam si Derek dan Maria dengan violent atau kekerasan yang bakal bikin tubuh mereka dingin dan kaku. Penyawanya juga ada disebut dalam surat ini, tapi mereka tetap mutusin untuk tinggal di situ karena Derek dia nawarin untuk masang CCTV secara gratis. Nah, cerita nggak berhenti di situ loh. Tahun 2017 si Derek ngaku kalau dia ngirim surat ke beberapa tetangganya yang dia curigai. Pokoknya dia kecewa gitu sama perlakuan mereka yang ke keluarganya. Rumah tadi nih ya akhirnya berhasil terjual di 2019 dan sampai sekarang itu pemilik barunya nggak pernah dapat surat dari The Watcher tadi, sekalipun nggak pernah. Dan kasus ini juga sampai sekarang belum berhasil dipecahkan. Tapi menurut kepolisian kemungkinan besar ya pelakunya itu yang nulis surat itu tuh wanita tua yang tinggal di sekitaran situ. Siapa pastinya mereka tetap nggak tahu. Nah, menurut kalian siapa yang tulis surat-suratnya?